Sekarang kalau dia coblos tiga-tiganya rugi. Suaranya buang percuma, nggak usah datang ke TPS. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belakangan ini muncul gerakan untuk mencoblos 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta 2024. Narasi ini dimunculkan oleh pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sering disebut sebagai anak abah. Adapun istilah anak abah ini muncul di media sosial semenjak gelaran Pilpres 2024. Gerakan ini muncul sebagai wujud kekecewaan karena pilihan pasangan calon yang tak sesuai. Merespons hal ini, bakal Cawagup Suswono meyakinkan para pendukung Anies untuk tak khawatir. Ditemui di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Senin 9 September, Suswono mengklaim dirinya dan Ridwan Kamil akan meneruskan gagasan-gagasan dari Anies. Tak hanya meneruskan, mereka juga akan meningkatkan gagasan tersebut. Terkait hal ini, RK dan Suswono akan mengunjungi para gubernur terdahulu termasuk Anies. Pertemuan ini difokuskan untuk meminta masukan, nasihat, hingga pembelajaran selama memimpin Jakarta. Adapun sejauh ini, relawan Anies Baswedan belum menentukan pilihan untuk Pilkada Jakarta 2024. Koordinator relawan Anies, Iwan Tarigan, dalam pesannya pada Senin mengatakan pihaknya masih menunggu visi misi dan program kerja paslon yang berpihak pada masyarakat, utamanya masyarakat miskin kota, warga kampung Bayam, dan warga Rusun Nagrak. Pak, ini kan ada kabar juga dari anak Anies Baswedan yang gimana? ini mengeluarkan gerakan tusuk 3 paslon. Ini karena kekecewaan karena Anies tidak maju sebagai calon gubernur seperti itu. Tanggapannya gimana, Pak? Ya, saya kira sih ini mungkin karena persoalan komunikasi saja yang belum terjalin ya. Karena bagaimanapun juga namanya satu kontestasi kan pakai ada aturan ya. Kalau ada aturan ya pasti pada akhirnya kan kita mengikuti aturan itu ya. PKS kan jauh-jauh hari sudah mendeklarasikan aman kan ya, cuma ternyata nggak aman karena memang ada persyaratan 20% itu sebelum MK memutuskan lain kan. Nah, padahal MK itu sidang hakimnya kan tanggal 1 ya, tapi kan baru diumumkan tanggal berapa itu? 20, persis sehari setelah kita deklarasi. Coba sebelum itu ya mungkin PKS bisa ngusung sendiri kan, jadi aman bisa melaju kan. Cuma kan karena ya kita sudah komitmen ya tentu PKS tidak bisa menarik diri lagi dong ya, karena sudah menandatangani deklarasi pasangan Ridho ya, Ridwan Kamil Suswono. Jadi pada akhirnya ya itulah yang ditakdirkan Allah ya, untuk maju di Pilgub ini ya. Jadi persoalan ada miskomunikasi saja mungkin yang masih ada terjadi ya. Saya yakin Pak Anies kan seorang negarawan ya, pasti juga akan menghormati ya apapun keputusan dari yang terjadi ya dalam konteks ya pada akhirnya beliau yang tadinya sekali lagi PKS sejak awal ya kan sebenarnya Pak Anies tinggal cari waktu itu tinggal 4 kursi lagi kan, karena masalahnya PKS baru cuma dapat di DKI itu walaupun juara tapi kan cuma 18 kursi, kurang 4 kursi. Dan waktu itu ketika Nasdem mengumumkan akan mendukung Pak Anies sebagai calon gubernur bahkan menyatakan wakilnya bukan dari Nasdem, kan itu sebetulnya sudah peluang besar itu ya. Cuma ya Allah ya, semuanya itu takdir Allah karena memang belum ditakdirkan ya. Paling tidak nanti kebaikan-kebaikan yang Pak Anies sudah lakukan di Jakarta kita akan teruskan ya, bukan hanya Pak Anies juga, ini Pak Ahok juga ya, program-program Pak Ahok yang bagus pun nanti akan kita teruskan, bahkan kita tingkatkan. Demikian pula juga Pak Jokowi, maupun yang terakhir Pak Heru ya, termasuk juga mungkin kalau kita lihat nanti ada yang program-program Pak Gubernur sebelumnya juga ya. Makanya kita juga nanti pasangan Ridho ini akan silaturahmi ke para mantan gubernur ya. Kemarin kan Pak Ridwan kami sudah ke Pak Foke kan ya, Pak Bojibowo kan. Jadi nanti kita akan teruskan ke mantan-mantan gubernur dan kita ingin masukkan untuk kebaikan Jakarta, karena yang akan merasakan ini manfaat kan rakyat Jakarta sendiri ya. Pak, ini kan ada kabar juga dari anak Anies Baswedan.
Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno berjanji akan menuntaskan persoalan yang dialami oleh warga Kampung Bayam di Tanjung Priok, Jakarta. Terkait hal ini, Rano mengatakan akan menemui PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono. Dalam keterangan pada Senin 9 September di kediamannya di Lebak Bulus, Rano menuturkan konsentrasi Heru memang terpecah karena memiliki banyak tugas. Sebagaimana diketahui, selain jadi PJ, Heru juga masih menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Rano mengakui bahwa sebagai PJ kesulitan membuat kebijakan baru karena harus melalui perencanaan lagi. Adapun saat ini warga Kampung Bayam mendiami emperan, tenda darurat hingga lobi di Kampung Susun Bayam atau KSB yang sudah jadi. Alasannya karena mereka tak diberi kunci rumah oleh pihak Pemprov. Rano mengatakan warga tak bisa menghuni karena tidak mampu membayar sewa hunian KSB. Selain membantu mengatasi persoalan, Rano juga berjanji akan mencarikan kerja bagi warga Kampung Bayam. Sebagai informasi, Kampung Bayam menjadi sorotan karena menjadi wilayah terdampak pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS pada 2019 saat kepemimpinan Anies Baswedan. Pemerintah sudah mengganti tempat tinggal warga ke Rusun Kampung Susun Bayam di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun hingga kini warga belum bisa menghuni karena persoalan administrasi hingga rencana pengalihan pengelolaan. Muncul wacana bahwa Heru Budi akan merelokasi warga ke Rusun Nagrag di Cilincing, Jakarta Utara. Ke warga Kampung Bayam Insya Allah pasti. Sebetulnya ya memang kemarin ya maaf ya. Saya pernah berkunjung, cuman memang tidak sepejabatan sekarang gitu loh. Ya artinya saya tahu Sunter, ya bahasanya saya tahu lah gitu kan. Nanti kita akan berkunjung, kita akan jadwalkan. Bang Rano, berarti itu solusi dari Bang Rano sendiri dan juga Mas Pram ke depan untuk warga Kampung Susun Bayam akan diberikan pekerjaan gitu ya? Harusnya iya. Cuman apa dia bisanya? Maaf nih, tentu. Memang kemarin juga bilang waktu saya pergi ke daerah Kalideres, Bang, kita kalau mau kerja dicari pengalaman. Mana ada orang nggak pernah kerja ada pengalaman? Kan pertanyaan aneh juga, makanya saya bilang, lihat nggak di Sidul? Tiap hari bawa map. Dia tukang insinyur. Begitu mau daftar pengalaman kerja, belum pernah kerja, bagaimana pengalaman? Kerja dulu baru dapat pengalaman. Itu yang harusnya diciptakan gitu. Bisa Jakarta melakukan itu. Nah, jadi mudah-mudahan itu menjadi bagian juga program kita. Oke? Tapi itu kan dia warga Kampung Susun Bayam itu katanya kabarnya akan dibangunkan rumah susun dari Pemprov di Jalan Yosudarso. Tanggapan Abang sendiri gimana, Itu saya Bang? belum tahu. Di situ ada rumah susun loh. Ngapain dijauhin lagi? Taruh di situ. Berarti di samping JIS-nya, Bang? Kita lihat nanti masih ada lahan nggak? Karena memang masih ada. Tinggal ini kebijakan gitu. Ini kan masalahnya mungkin, ya maaf, nggak punya uang untuk sewa misalnya kan. Ya itu juga komponen yang harus kita pelajari. Ya. Kunjung ke warga Kampung Bayam Insya Allah pasti. Munculnya gerakan anak abah untuk mencoblos 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta turut direspons oleh bakal Cawagup Rano Karno. Rano menyayangkan dengan adanya gerakan tersebut karena dinilai membuang suara secara percuma. Ditemui di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin 9 September, Rano mengatakan bahwa saat ini warga Jakarta memiliki 3 pilihan di Pilgub, yakni Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, dan Dharma Pongrengkun Kunwardana. Menurut pemeran Sidul ini, Pilkada jadi momen untuk membangun wilayah Jakarta yang tak lagi jadi ibu kota. Untuk itu, Rano mengimbau agar gerakan tersebut tak perlu dilakukan. Adapun anak abah sendiri merupakan istilah yang merujuk pada pendukung Anies Baswedan. Mereka menggaungkan aksi ini sebagai bentuk protes ke media sosial, tapi jagoan mereka tak bisa ikut pilkada. Sejauh ini relawan Anies Baswedan belum menentukan pilihan untuk Pilkada Jakarta 2024. Koordinator relawan Anies Iwan Tarigan dalam pesannya pada Senin mengatakan pihaknya masih menunggu visi misi dan program kerja paslon yang berpihak pada masyarakat, utamanya masyarakat miskin kota, warga Kampung Bayam, dan warga Rusun Nagrag.
Kan akhir-akhir ini ada fenomena ini coblos Ya, tiga-tiganya. Nah, itu gimana strategi dari Pramono Rano menghadapi itu? Apakah nanti dari kampanyenya atau tim sesnya nih apa gebrakan yang akan dilakukan supaya suara Pramono Rano nggak tergerus? Nah, inilah salah satu tetamu yang datang ini, mereka juga nyampein, Bang, ini ada wacana bakal nyoblos 3. Saya bilang pasti nyoblos 3. Orang 3 pasang. Masa semuanya? Loh, artinya kan secara realitanya kan itu. Sekarang kalau dia coblos 3-3-nya rugi. Suaranya buang percuma, nggak usah datang ke TPS. Bolong aja. Nah sekarang ini apa mau begini gitu. Ini Jakarta ini punya kita. Ayo tinggal pilih, mau pilih maaf mau pilih Kang Emil mah enggak. Mau pilih Sidul lebih bagus. Mau pilih yang perorangan silakan. Pilih, jangan dibuang. Ngapain capek? Ini Jakarta harus dibangun, ditinggal jauh ibu kota pindah. Ayo mau kemana kita? Maaf, kemarin saya datang ke, misalnya ke daerah Kalideres, saya datang ke daerah-daerah Padang. Lihatlah kita bagaimana Jakarta ini ada satu wilayah PDAM ini sudah hampir 3 bulan nggak keluar. Kalaupun keluar bau. Nah ini harus dibenahi, masa mau begini terus? Kan akhir-akhir ini ada. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.